Setiap kegiatan atau aktivitas pasti ada resikonya, tidak terkecuali dalam bidang olahraga. Kita akan dihadapkan dengan resiko untuk cedera. Oleh karena itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana penanganan atau pencegahan cedera pada olahraga serta jenis-jenisnya. Karena beda jenis olahraga akan beda cara penanganannya. Simak video ini sampai selesai. Oke, kita udah masuk ke pembahasan terakhir dalam bahan ajar ilmu kesehatan olahraga dan kita akan membahas tentang cedera olahraga. Cedera olahraga sendiri diartikan sebagai cedera yang terjadi akibat kegiatan olahraga baik secara langsung atau tidak langsung yang mengenai sistem muskuloskeletal dan semua sistem atau organ lain yang memengaruhinya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sistem tersebut. Cedera olahraga dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya, faktor penyebab, dan berdasarkan jenis atau derajat keparahan. Berdasarkan waktu terjadinya, ada dua jenis cedera, yaitu cedera akut dan cedera kronik. Dan berdasarkan faktor penyebabnya dibagi dua. Yang pertama, faktor eksogen atau faktor dari luar, diantaranya cedera yang disebabkan oleh pemberian beban lebih yang tidak proporsional, peralatan olahraga, fasilitas tempat latihan, dan jenis olahraga. Dan yang kedua, ada faktor endogen, diantaranya cedera yang disebabkan oleh riwayat penyakit keluarga, kondisi fisik umum yang buruk, usia, kebugaran jasmani, jenis kelamin, riwayat cedera sebelumnya, dan persiapan menghadapi kompetisi. Berdasarkan mekanismenya sendiri, ada 6 mekanisme terjadinya cedera. Yang pertama, traksi, yaitu adanya dua gaya yang sebidang dengan arah saling menjauhi. Yang kedua, kompresi. Ini adalah kebalikannya, yaitu adanya dua gaya yang segaris dengan arah saling mendekati. Yang ketiga adalah cedera bengkokan. Cedera ini timbul akibat 3 buah gaya yang sejajar dengan satu gaya yang berada di antara 2 buah gaya yang berlawanan arah dengannya. Lalu ada torsi, yaitu cedera yang disebabkan 2 gaya miring yang arahnya berlawanan. Lalu cedera guntingan terjadi akibat 2 gaya yang berhadapan tetapi tidak segaris. Dan yang terakhir adalah beban yang berulang. Beban berulang yang diterima oleh suatu jaringan akan menimbulkan aus di jaringan tersebut. Lalu berdasarkan jenisnya sebenarnya ada banyak sih jenis cedera, cuma yang sering terjadi kita sebutkan 7 aja. Yang pertama, strain. Strain adalah kerusakan yang terjadi mengenai otot dan tendon akibat proses peregangan yang berlebihan atau trauma benda tumpul. Strain dibagi menjadi 3, derajat 1 yaitu robekan terbatas di tendon atau otot saja, lalu derajat 2 robekan mengenai otot dan tendon, derajat 3 yaitu saat otot terlepas dari tempat pelekatannya di tulang. Jenis yang kedua ada sprain. Sprain ini cedera yang mengenai ligamen yang dapat ditimbulkan oleh peregangan yang berlebihan terhadap ligamen tersebut. Sprain dibagi menjadi 4 derajat. Derajat 1 berupa robekan di bagian kecil ligamen, derajat 2 berupa robekan di bagian hampir separuh ligamen, derajat 3 robekan yang mengenai seluruh ligamen, dan derajat 4 ketika terlepasnya ligamen yang diikuti dengan fraktur tulang. Jenis yang ketiga adalah konstitusio dan hematoma. Konstitusio timbul akibat benturan langsung yang mengenai otot, tulang, atau jaringan saraf. Dan hematoma ditandai dengan terjadinya robekan pembuluh darah sehingga darah menumpuk di sekitar cedera. Cedera ini terjadi pada olahraga full body contact, diantaranya tinju, karate, taekwondo, dan sebagainya. Yang keempat, jenis cedera dislokasi. Ini adalah bentuk cedera berupa pergeseran letak sendi, dan cedera ini dapat bersifat total atau parsial. Ini banyak terjadi pada olahraga gulat, kempo, judo, dan sebagainya. Jenis cedera yang kelima yaitu fraktur. Fraktur adalah patah tulang. Fraktur adalah kondisi patah tulang ditandai dengan adanya diskontinuitas jaringan tulang. Dan fraktur ini dibedakan menjadi 2, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Jenis keenam adalah kram otot.
Kram ditandai dengan adanya kontraksi tanpa disadari pada otot tertentu. Beberapa penyebab kram antara lain peninggian suhu, gangguan elektrolit, iritasi, dan pemanasan yang tidak adekuat. Kram ini sering terjadi pada olahraga sepak bola, maraton, renang, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah cedera heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Ini adalah cedera berupa timbulnya kelelahan akibat panas yang tinggi saat berolahraga. Beberapa faktor yang berperan antara lain suhu lingkungan yang tinggi, kelembaban udara yang tinggi, dan kurangnya cairan. Nah, pertolongan pertama pada cedera olahraga, kita bisa menerapkan pola RICE, yaitu protection, rest, ice, compression, dan elevation. Tapi sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu prinsip dasar penanggulangan cedera olahraga, yaitu untuk meminimalisir perluasan cedera, mengatasi nyeri dan proses inflamasi, lalu meningkatkan proses penyembuhan, memelihara tingkat kebugaran jasmani selama perawatan, mempercepat pengembangan fungsi tubuh, dan mencari dan mengoreksi faktor-faktor penyebab timbulnya cedera. Oke, untuk PRICE tadi, penjelasannya adalah P pertama, protection, yaitu melindungi bagian cedera dengan pemberian alat tertentu dengan tujuan untuk meminimalkan perluasan cedera dan menghindari komplikasi. R-nya adalah rest, mengistirahatkan bagian cedera akan membantu proses pemulihan serta meminimalisir cedera. Lalu I-nya adalah ice, tujuannya untuk penurunan suhu dengan pemberian es atau kloretil pada daerah cedera dan hal itu akan mengurangi rasa sakit. Mengurangi proses pendarahan dan mengurangi edema. Pemberian es dilakukan selama 10-15 menit setiap 1-2 jam dalam kurun waktu 24 jam timbulnya cedera. C-nya adalah compression. Compression ini adalah pembalutan dengan perban elastis dan hal ini dapat mengurangi pendarahan dan mengurangi edema pada bagian cedera. Dan E-nya adalah elevation, yaitu peletakan bagian tubuh yang mengalami cedera di posisi yang lebih tinggi dari letak jantung. Dengan begitu akan mengurangi aliran darah ke tempat tersebut untuk meminimalkan pendarahan. Selanjutnya, pencegahan cedera olahraga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu usaha yang ditujukan terhadap segala upaya yang dilakukan untuk menghindari timbulnya cedera untuk pertama kalinya. Misalnya dengan pemanasan, menggunakan peralatan atau perlengkapan yang memadai, dan memastikan bahwa peralatan atau tempatnya itu aman untuk melakukan olahraga. Pendekatan yang dilakukan adalah mengenali dan mengoreksi beberapa faktor resiko timbulnya cedera. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemburukan atau komplikasi cedera yang terjadi pertama kalinya. Pencegahan ini tertuju pada usaha penata laksanaan cedera akut. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Hal ini ditujukan agar cedera tidak kembali terjadi dan upayanya berkaitan erat dengan pencegahan primer dan sekunder. Oke, pembahasan tentang ilmu kesehatan olahraga dari bahan ajar yang ada di link, ada di deskripsi, ini udah selesai. Mungkin ada komentar, saran atau kritik, atau ide nanti kita mau bahas apa lagi, boleh sampaikan di komentar ya. Mungkin juga nanti akan ada pembahasan lain tentang ilmu kesehatan olahraga dari sumber bahan ajar yang lainnya. Karena sudah ada beberapa sumber di laptop saya yang mungkin nanti bisa saya sampaikan di video selanjutnya. Makasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.